pulang ke rahmatullah dalam waktu yang begitu singkat. Kami masih berharap beliau ini bisa sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tapi al-insanu bitafkir, wallahi bitakdir. Manusia itu merencanakan, tapi Allah yang menentukan takdirnya. Dan rupanya ini menjadi takdir mutlaqah, takdir yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diikhtiari, harus diterima dengan ikhlas, harus diterima dengan lapang dada. Tetapi kami sangat senang dan bahagia ketika melihat bagaimana kakanda kami ini meninggalnya dalam keadaan tersenyum dan kelihatan tampan sekali, menunjukkan itu wajah-wajah yang husnul khotimah. Amin. Memang di antara saudara-saudara itu, saya ini yang paling dekat dengan kakak saya ini. Saya ini adik kandungnya, tapi juga adik seperguruannya, juga adik seperjuangan. Jadi ketika kakak saya ini aktif di bela diri Kempo, saya juga menjadi pelatih Kempo dengan kakak saya. Ketika kakak saya ini aktif di Himapala, himpunan pecinta alam di IKIP Surabaya, saya juga ikut aktif menjadi partisipan di Himapala. Ketika kakak saya ini bersama-sama dengan saya ngaji ke Kiai Satar, ngaji ke Kiai Sulkan, lalu kemudian ngaji ke Kiai Gufron Arif SH, Mursyid Torekot Rifaiyah atau Torekot Akmaliyah di Surabaya, juga bersama dengan saya. Dan alhamdulillah Torekoh ini bisa dilestarikan di mana ini, pesantren Tarbiyatul Arifin, sehingga di sini setiap bulan ada kajian-kajian Sabtu Kliwon yang di situ ada ajaran-ajaran Thariqah Rifaiyah yang disampaikan oleh Al-Makfullah Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto. Begitu pula ketika di NU, tapi agak berbeda jalan. Kalau kakak saya ini aktif di Ansor awalnya, lalu kemudian aktif di Les Bumi. Sampai sekarang pun beliau terakhir masih menjabat resmi sebagai Ketua Pusat Les Bumi PBNU. Nah ini, tapi kalau saya ini aktifnya di Ma'arif, ya karena saya lebih sebagai guru, sebagai dosen, sehingga saya lebih aktif di Ma'arif, tidak seperti kakak saya di Ansor dan di Les Bumi. Tapi untuk di pesantren Tarbiyatul Arifin ini, saya juga ikut mengasuh bersama beliau, yaitu mengisi tausiah bersama dengan Ustadz Diyauddin Kuswandi dari Surabaya. Ini teman karibnya. Sehingga hubungan saya dengan kakak saya ini sangat akrab sekali, sebagai adik kandung, adik seperguruan, juga adik seperjuangan. Tapi mudah-mudahan beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena meninggalnya indah. Meninggalnya itu selosopon, sama dengan ayahanda saya Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin meninggalnya seloso legi. Dan itu kata Al-Makfullah Kiai Maimun Jubair, beliau mengatakan ulama-ulama yang alim itu seperti kakek saya, abah saya, kiai saya, semua meninggal di hari Selasa. Ternyata Kiai Maimun Jubair pun mengatakan, insya Allah saya akan meninggal hari Selasa. Beliau di Mekah Al-Mukarramah ketika menunaikan ibadah haji meninggal pada hari Selasa, seperti yang diramalkan sendiri oleh Kiai Maimun Jubair. Mudah-mudahan hari Selasa itu menjadi hari yang keramat bagi para alim ulama untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebetulan itu bisa dilihat di foto itu ada bulan purnama, karena itu tanggal 15 Ramadan 27 April 15 Ramadan 1442 Hijriah disebut Yaumul Bits. Yaumul Bits itu 13, 14, 15. Sehingga ini Al-Makfullah Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto ini meninggal di bulan purnama, di hari-hari yang diputihkan, di hari-hari yang disucikan oleh Rasulullah SAW.
dan bulannya bulan Ramadan. Syahrul maghfirah, syahrul rahmat, wa syahru itqu minan niran. Yaitu bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan dijauhkan dari adab api neraka. Mudah-mudahan kakak saya ini dijauhkan dari adab api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada hal yang perlu saya sampaikan di sini karena semuanya mungkin tidak hadir pada waktu pemakaman kakanda saya di Kediri, di Pondok Ar-Rasyad, Desa Balong, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri, dekat Udan Awu, Blitar. Karena itu dekat dengan guru-guru beliau. Yang pertama kalau di Udan Awu itu ada Mbah Kiai Gofur. Itu seorang ahli thariqat yang memiliki spiritual tinggi dan seringkali itu berdialog dalam dunia-dunia yang mistis dengan kakak saya itu, namanya Mbah Gofur, dikenal sebagai walinya di daerah Tulungagung dan Kediri. Lalu kemudian ada lagi yaitu Kiai Jalil yang mengasuh pondok Petah di mana itu Tulungagung, itu juga merupakan guru spiritual dari kakak saya ini. Mudah-mudahan itu sehingga akhirnya di situ di Blitar ada Mbah Kiai Gofur, di Tulungagung ada Kiai Jalil, di Kediri ada Kiai Agus Nyoto. Jadi itu ditumpai semua di situ. Ki Ardi ini yang nanti bisa dalang di situ itu. Cerita tentang para ulama-ulama yang menjadi pasok-pasoknya di wilayah Jawa Timur ini. Ya, mudah-mudahan begitu. Dan insya Allah kakanda Kiai Ngabe Haji Agus Nyoto ini sangat dekat dengan Gus Dur, sangat dekat dengan Gus Im. Ya, itu Kiai Wakid Hasyim itu adik ragilnya Gus Dur, itu termasuk orang yang paling dekat dengan kakak saya ini. Dan kedua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah. Itulah sekilas tentang itu. Nah, saya ingin menceritakan sedikit tentang waktu mau menjelang pemakaman. Ada 3 sambutan. Sambutan yang pertama itu saya mewakili atas nama keluarga. Yang kedua itu adalah Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Rozi SEMM. Itu pengasuh pesantren Ar-Rasyad di Kediri. Dan yang ketiga itu adalah sambutan dari Dr. Kiai Hadi Reza Ahmad Zahid LCMA, yaitu salah satu pengasuh pesantren Lirboyo. Dia adalah ketua PWNU Kediri. Tetapi waktu itu beliau menyampaikan pesan lewat video call dari ketua PWNU Jawa Timur, ya karena beliau itu wakil ketua PWNU Jawa Timur, ketua PWNU yaitu Kiai Marzuki Mustamar. Saya ingin cuplik-cuplik sedikit. Yang pertama tentang sambutan saya. Saya hanya mengatakan begini, bahwa takdir mutlak itu Allah yang menentukan. Orang tidak tahu siapa ayah ibunya. Tahu-tahu kita ini sudah jadi anaknya siapa, orang tua kita siapa, itu adalah takdir. Kita juga tidak tahu jodoh kita itu siapa. Termasuk kita ini akan nanti diberikan rezeki dan hidup di mana itu Allah yang sudah menentukan. Termasuk ketika orang meninggal itu akan dimakamkan di mana itu Allah yang menentukan. Kami keluarga ini tidak pernah berpikir bahwa kakak kami ini akan ada di Kediri. Tiba-tiba beliau itu menyampaikan kepada kakak saya ini, Ibu Haja Darmi ini, aku kok lek misale wis gak ono sarekno nang ngene Kediri. Loh, kok ngalup? Ngalup itu cara Jawa, cok ngalup kok cok ngalup Mas, wis ta. Insyaallah pokoknya tiba-tiba bicara gitu. Wis pokoke aku itu sarene nang Kediri. Walhasil kami punya makam keluarga di Surabaya. Tapi karena beliau itu seperti itu, maka kemudian kami ini nelpon santri-santrinya yang di Kediri. Ada Gus Musle, ada Gus Mahfud, ada Haji Mubarak.
ini gimana ini? Ternyata di Kediri itu ada 5 tempat yang siap ditempati untuk makamnya Kakanda Kiai Ngabe Haji Agus Sunyoto. Alhamdulillah, kami yang bingung. Ini di mana ini? Ya, saya ditelepon sendiri sama Haji Agus. Dia bilang, Gus, itu ditempatkan di mana itu? Islamic Center Kediri. Di situ tuh ada memang makam yang memang sepi, itu nanti di situ. Dan banyak orang akan ziarah di situ. Karena Kiai Agus Sunyoto ini sangat dikenal di Kediri. Jadi orang Kediri itu santrinya banyak di Kediri. Daripada di Malang lebih banyak santrinya di Kediri. Oh ya sebentar ini. Lalu kemudian ada lagi Gus Hilmi di Ngurah. Sudah siap, bahkan sudah akan membuat surat-surat sudah lengkap semuanya. Setelah itu kemudian pertemuan yang terakhir itu Gus Mahfud itu nyampaikan, ini sudah siap dari pesantren Ar-Rosyad di Balong, Ringen Rejo Kediri. Saya itu belum tahu mana itu Balong itu. Waduh, kok nggak pernah itu di mana itu. Tapi kemudian Gus Mahfud itu mengatakan di sana ada masjid, makamnya persis masjid sehingga orang berdoa langsung nanti itu kirim Fatihah kepada makam yang ada di depannya. Dan di sana banyak santrinya. Dan Kiai Agus mulai tahun 1985 sudah berdakwah di sana, sudah ngader ansor dan banser di sana. Dan muridnya itu ribuan di sana. Sehingga itu dikatakan cikal bakalnya dulu Kiai Agus itu adalah di pondok pesantren Ar-Rosyad itu. Ya sudah, kalau begitu saya putuskan waktu itu atas nama keluarga di Balong. Meskipun saya belum tahu. Tapi begitu sampai di sana, alhamdulillah ada masjid. Persis depan masjid itu makamnya, itu makam Kiai Rosyad. Komplek khusus untuk pondok pesantren. Sehingga itu tidak ada orang luar kecuali keluarga dalam yang ada di pondok situ. Sehingga di situ ada 2 kiai besar, yaitu Kiai Rosyad dan Kiai Agus Sunyoto. Alhamdulillah. Itu yang lihat, ya Allah, ternyata Allah menakdirkan kakak saya ini tidak dimakamkan di Malang, tidak dimakamkan di Surabaya di makam keluarga, tapi dimakamkan di kompleknya Kiai. Waktu itu juga supaya gabung di Blitar saja, di Udan Awu dengan Mbah Gofur, karena itu gurunya. Ya Allah, pokoknya ada 5 tempat yang nawari waktu itu. Akhirnya berjalan dengan mulus. Waktu itu QRD dengan teman-teman Les Bumi semua ada di sana, penuh ya. Singkat cerita, saya hanya menyampaikan tadi itu bahwa semua takdir Allah. Dan ternyata orang itu sama yang disampaikan oleh kakak saya. Wong lek dimulyakno dikei derajat ambek Gusti Allah itu engko bakal dirui wong liya waktu wis mati. Setelah dia meninggal baru itu karomahnya itu semakin muncul, diketahui oleh orang. Ini sama dengan ceritanya Aus Al-Qarni yang ketika hidup itu tidak ada orang kenal, nggak dikenal. Tapi begitu meninggal Aus Al-Qarni, penduduk langit semua turun ikut memandikan, ikut mengkafani dan mengantarkan makam, sehingga penduduk Yaman tuh heran semuanya itu. Ternyata itu Allah mengangkat derajatnya ketika orang itu sudah meninggal. Saya lihat ini seperti itu. Lalu kemudian saya sempat mendoakan kepada semuanya, termasuk kepada semua yang hadir di sini ini ya. Allahumma ahyina bil imani wa taqwa. Ya Allah, mudah-mudahan kami ini Engkau hidupkan dalam keadaan iman dan takwa. Wa amitna bil imani wa husnil khotimah. Ya Allah, kami mohon kami ketika dimatikan nanti diwafatkan dalam iman dan husnul khotimah. Wa asyurna bil imani wa maqami mahmuda. Kami mohon ya Allah dibangkitkan kelak di yaumul ba'ats, di yaumul mahsyar, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan iman, ditempatkan yang terpuji, yaitu tempat di mana al-jannatul a'la, tempat Rasulullah SAW tempatkan. Amin. Fa'adkhilna jannata
ma'al imani wassalama. Kami mohon ya Allah, kami dimasukkan ke dalam al-jannah dengan iman dan selamat. Tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Itu doa yang saya baca ketika hendak memakamkan kakanda kami Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto. Yang kedua, dari sambutan Kiai Mahmud Rozi dari Pondok Pesantren Ar-Rozat, beliau mengatakan singkatnya begini, bahwa Kiai Agus Sunyoto ini aktif hampir 25 tahun di NU, menghidup-hidupi NU dan meninggal sebagai ketua pusat Les Bumi NU. Dan itu dikaitkan dengan apa yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu mengatakan, sapa ae wong sing gelem urip lan nguripi NU tak anggap santriku. Maka Kiai Mahmud Rozi mengatakan, Kiai Agus Sunyoto ini santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin, Allahumma amin. Sehingga mudah-mudahan Kiai Agus ini bareng bersama dengan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab Hassullah, Mbah Kiai Bisri Samsuri. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, sambutan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau juga mengatakan dua hal. Yang pertama, beliau mengulangi apa yang disampaikan oleh Kiai Mahmud Rozi tentang santri ini Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kedua, beliau itu melihat bahwa Kiai Agus Sunyoto itu orang yang dermawan, yang senantiasa memberikan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wa sya'ilina wa firiqab. Dunyane kabeh itu diberikan hanya untuk lillahi fisabilillah. Termasuk pondok pesantren global ini harta beliau yang diwakafkan. Termasuk beliau itu nyantuni fakir miskin bukan hanya orang sekitar sini. Kata Kiai Marzuki Mustamar, orang non muslim pun kadang disantuni. Dan itu dengan santri-santrinya, ya, termasuk dengan Ki Ardi dan sebagainya, sampai ke daerah-daerah itu ngirimkan untuk fala fuqara wal masakin di sana. Dan beliau itu sehari sebelum meninggal, satu pertanyaannya kepada keluarga, berase wis di salurno, ojo sampai keliwatan anak-anak yatim, wis di salurnya, wis bi. Jadi tidak mikiri dirinya, tapi mikirkan orang lain itu. Sama dengan yang dilakukan Rasulullah, umati Rasulullah. Jadi tidak mikirkan dirinya Rasulullah itu, mikirkan umat. Demikian pula kakanda Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto ini mikirkan umat. Ini yang patut ditiru oleh kita semuanya, yang patut ditiru oleh para santrinya. Ya, engko Ki Ardi lek dalang ini critakno tentang amaliyahnya Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto. Ya. Itu sekiranya. Dan kemudian yang kedua, Kiai Marzuki mengatakan bahwa ada karya literasi dari Kiai Agus Sunyoto, Romo Kiai Agus Sunyoto, yaitu Atlas Wali Songo. Satu-satunya fakta sejarah yang ditulis sejak 5 abad yang lalu. Sejak ada Wali Songo sampai saat ini belum ada yang menulis berdasarkan fakta sejarah kecuali Romo Kiai Agus Sunyoto. Sehingga beliau doakan mudah-mudahan Kiai Agus Sunyoto nanti bersama dengan Sunan Ampel, bersama dengan Sunan Giri, bersama dengan Sunan Bonang, bersama dengan Sunan Kalijogo, bersama dengan Sunan Muria, bersama dengan Sunan Gunung Jati, bersama dengan Sunan Abdul Jalil, bersama dengan Sunan Wali Songo yang lain, termasuk pendahulu Wali Songo Syekh Maulana Malik Ibrahim. Amin, Allahumma amin.
Terakhir itu saya terkesima, saya ini merasa takjub. Begitu Kiai Marzuki Mustamar berdoa kepada Allah, itu membuat hati saya itu langsung menangis. Apa yang didoakan beliau itu? Beliau mengatakan, Romo Agus ini pejuang. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, antum syuhada Allahu fil ard. Engkau Agus Sunyoto syuhadanya Allah di dunia ini. Wajabat lahul jannah, tidak ada kecuali balasan jannah kepadamu, surga. Doanya Mustamar. Allahumma bihaqqi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ahlil baitihi wa barakati sahabatihi wa barakati auliyai, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Bonang, semua disebut oleh Kiai Marzuki. Lalu kemudian doa yang terakhir dikatakan, wa barakati muasi Nahdlatul Ulama, dan barokahnya para pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri. Itu doanya luar biasa. Saya nancep doa itu langsung, nancep langsung hafal. Sekali dibaca oleh Kiai Marzuki Mustamar, doa langsung mancep ke saya. Saking barokahnya dongo, saking terkesannya saya hafal searti-arti ini, sak makna nih. Ya Allah, indahnya doanya Kiai Marzuki Mustamar itu. Lalu kemudian ditutup, ya Allahumma ya Allah, la ta'adib ahi Romo Kiai Agus Sunyoto ya Allah. Minta ya Allah, jangan engkau berikan siksaan, adab kepada saudara saya Romo Kiai Ngabeyi Agus Sunyoto. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Indah sambutan dan doa dari Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Terakhir dari doa itu, saya berpesan kepada diri saya, terutama kepada para santri-santrinya Romo Kiai Agus Sunyoto, lanjutkan perjuangannya. Rasulullah itu setelah meninggal, para sahabat melanjutkan sehingga Islam menyebar ke seluruh dunia. Nabi Isa meninggal dalam usia muda, murid-muridnya itu yang menyebarkan Kristen sampai ke seluruh dunia. Saya kira juga Kiai Hasyim Asy'ari pun yang menyebarkan adalah para muridnya itu. Oleh karena itu, idealita dari Romo Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto bin Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin ini jangan sampai berhenti setelah beliau meninggal. Terakhir, dari yang terakhir, saya ini senang sekali karena ada salah satu santri dari Kiai Romo Agus Sunyoto, namanya Gus Mahfud. Beliau sudah diberikan wejangan tahun 99 bahwa nanti kalau orang tuanya meninggal, kiainya meninggal, supaya disiram pusaranya makamnya itu 40 hari dengan air dan didoai. Allahumma gfir lahu warkamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'alna kubrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al kubrahu kufratan min khufri niron. Disiram. Dan Gus Mahfud itu mulai hari pertama sampai saat ini, sampai 40 hari nanti akan menyirami itu. Subhanallah, dia ini hanya muridnya Romo Agus, tapi begitu tawaduknya sampai kemudian beliau itu mengamalkan menyirami makam itu 40 hari. Dan yang kedua itu, murid-murid Romo Agus ini di Kediri sudah memutuskan akan membangun Museum Kiai Ngabeyi Haji Agus Sunyoto, pahlawan literasi Nahdlatul Ulama yang sudah ditetapkan oleh LTNNU Jawa Timur sebagai pahlawan literasi. Ini ada anak LTNNU tapi Malang, ini cabang Malang. Jadi ditetapkan karena banyak karya-karyanya termasuk suluk dan lain sebagainya itu dianggap sebagai pahlawan literasi di
di NU. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang sekitar apa ini meninggalnya kakanda kami, ustadz kami, kiai kami, yaitu Romo Kiai Ngabeyi Haji Agus Nyoto bin Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin. Mudah-mudahan beliau mendapatkan maghfirah, dikumpulkan dengan para muassis NU, Kiai Hasim, Kiai Wahab, Kiai Bisri dan lain sebagainya, dan juga dengan para wali-wali yang ada di tanah Jawi, yaitu Sunan Ampel dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejaknya, dan juga kita ini bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang bisa beramal soleh dan kembali dalam keadaan yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arham akhina wa ustadina Romo Kiai Ngabeyi Agus Nyoto bin Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin bil Qur'anil Adim rahmata wa syi'adah waghfir lahu maghfiratan jami'ata ya malikat dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma anzil fil qabrihi rahmata wa diya'ah wa nura wa bahjata wa rawha wa rohana wa surura min yaumina hada illa yaumil ba'si wan nusyur innaka malikur rabbul ghafur. Allahumma ja'alil Qur'anil adim fi qabrihi munisah wa fil qiyamati syafi'ah wa fil hasri diya'ah wa dila wa dalila wa fil mizani rajiha wa ala sirati nura wa qa'ida wa anila risin wa hijaba wa fil janati rafiqah ya arhamar rahimin. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi iliyin wa khluhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir li akhina wa ustadina Romo Kiai Ngabeyi Haji Agus Nyoto bin Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin warfa' darajatuhu fil mahdiyin waqluhu fi aqibhi fil ghabirin waghfir lana wallahu ya rabbal alamin wafsha' lahu fi qabrihi wan nawir lahu fihi ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa ahrim nuzulahu wa wa'si madhalahu waqsilhu bil ma'i was salji wal barati wa nakihi minal khataya kama yunaqas sawbul abyadu minad danas wa adkhilhul jannata wa aidhu min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayitina wa sahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam man tawaffahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tadilana ba'dahu innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna ya Allah akhina wa ustadina Romo Kiai Ngabeyi Haji Agus Nyoto bin Kiai Ngabeyi Haji Amir Arifin fi timatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ya Allah ahlul wafa wal haq faghfir lahu ya Allah warhamhu ya Allah innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ja'alna kubrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahu khufratan min khufri niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'udzu
bika min adabil qabri wa na'udzu bika min adabil jahannam wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi alil baitihi wa bihaqqil sahabatihi wa bil karamatil auliya khususon wali songo fijawi wa bi barakatil muasin nahdlatul ulama Mbah Kiai Hashim Asy'ari Mbah Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah lu ta'adib akhina wa ustadina Romo Kiai Ngabai Haji Agus Sunyoto birahmatika wa ridhoka wa idnika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Allahumma akhilna alaina fi syahri Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiqu lima tuhibu wa tarda ya jal jalali wal ikram. Allahumma afina fihi ala siyami wal qiyam wa ja'alna mimma yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatal qadar warzuqna lailatal qadar warzuqna lailatal qadar. Allahumma da'fa'ana al-ghala wal bala wal waba'il kurunah wal fakhsya'i wal munkara was suyuf al mukhtalifa was sada'id wa mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Jawa Syarqiyya wa Madinatul Malang khassa wa min buldanul muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatik wa ridhaka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannati khuldi ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadkhilna al-jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya jal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.